Sumsel 24 jam hari ini. Turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Sumatera Selatan, terutama Kota Palembang, disambut antusias pengelola Museum Negeri Sumsel. Sejumlah rencana penyelenggaraan event tahunan langsung dimatangkan untuk segera direalisasikan di sisa tahun ini yang tinggal 4 bulan lagi. Sambutan penuh hangat disampaikan Kepala Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi saat menyapa peserta rapat yang telah hadir di ruangan auditorium Balaputra Dewa. Tiap peserta rapat hadir dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 mulai dari posisi duduk menjaga jarak hingga mengenakan masker dan mencuci tangan dengan cairan pembersih. Rapat Rabu kemarin itu membahas persiapan pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat LCC tingkat SMP MTS se-Sumatera Selatan yang bakal dilaksanakan 15-16 September 2021 mendatang. Mengingat masih pandemi COVID-19, kegiatan ini bakal dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di samping teknis kegiatan lomba termasuk konsep soal-soal yang berbeda dan lebih lengkap dari tahun-tahun sebelumnya, kepada tim Sumsel 24 jam, Haji Chandra Amprayadi mengaku bersyukur level PPKM sudah mulai turun. Khususnya di Kota Palembang, sekolah-sekolah juga sudah dipersilakan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tentunya ini menjadi angin segar bagi pihaknya untuk kembali menyelenggarakan event-event rutin yang telah direncanakan sebelumnya. Chandra menambahkan, untuk teknis LCC diatur sedemikian rupa mulai dari pembatasan peserta selama pelaksanaan lomba untuk menghindari spot kerumunan massa, termasuk protokoler kedatangan peserta di lokasi Museum Negeri Sumsel yang menerapkan protokol kesehatan. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Feriansyah, palpres.com. Pemirsa, Mitra 10 melakukan ekspansi dengan membuka toko baru di Jakabaring. Lokasi ini dipilih karena perkembangan di seberang ulu yang dinilai cukup bagus seiring bertambahnya permukiman warga. Mitra 10 terus melakukan ekspansi di Kota Palembang. Saat ini Mitra 10 membuka toko baru di Jakabaring. Toko ini diketahui merupakan cabang ke-40 yang beroperasi di Indonesia. General Manager Marketing Komunikasi Mitra 10, Erik Koswara mengatakan, lokasi Jakabaring dipilih karena melihat perkembangan di seberang ulu yang dinilai cukup bagus seiring bertambahnya permukiman warga. Hal itu sesuai dengan segmen pasar supermarket bahan bangunan yang memang menyasar homeowner atau individu. Bertambahnya toko baru Mitra 10 di Palembang juga mengindikasikan jika penjualan pada retail ini tetap tumbuh meski di tengah pandemi COVID-19. Terlebih Palembang merupakan salah satu target 3 kota terbesar di Sumatera karena pertumbuhan ekonominya yang sangat baik. Secara teknologi, Mitra pun tetap namanya walaupun kita bisnisnya di toko atau di fisik, ya kita sudah mempermudah atau mempercepat kalau memang customer mau belanja via online. Jadi kita ada via WhatsApp untuk pembelajar, kita punya e-commerce sendiri yaitu Mitra 10. Jadi overall kurang lebih kita sudah mewakili lah. Nah, di online belanja daring ini customer bisa tinggal pilih barang apa, kategori apa, atau pilih toko mana. Kita bisa lihat secara nasional karena kita udah 40 toko nih. Kita tinggal coba aja explore toko mana, kategori apa, mau beli apa. Pengiriman pun ada beberapa option. Ada yang kita bisa ambil next-nya kita bisa ambil via Grab atau kita kirim seperti itu. Pembayaran pun kita fleksibel. Ada yang bisa pakai kredit, debit, ataupun pakai wallet ya di Dana, OVO kita sudah bisa. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Lahat mulai dilakukan secara tatap muka. Adapun skema pembelajaran di dalam kelas dibagi menjadi 2 berdasarkan absensi. Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Lahat mulai dilakukan secara tatap muka. Hal ini dikarenakan status kabupaten ini berada di zona kuning dengan PPKM level 2.
Meski demikian, proses pembelajaran dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Wakil Kepala SMP Negeri 5 Lahat Bidang Kurikulum Rusbin mengatakan, sekolah tatap muka dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Siswa yang belajar di dalam kelas dibuat 2 sesi berdasarkan urutan nomor absen, sehingga dalam sehari ada sesi pertama yang masuk pada pagi hari dan sesi kedua yang masuk pada siang hari. Kalau teknik tatap mukanya itu kita menggunakan 2 sesi di sekolah ini, yaitu sesi pertama itu dimulai dari nomor absen yaitu 1 sampai dengan 16, karena jumlah siswa kita sebelumnya per kelas itu adalah 32 orang. Nah, jadi dimulai dari pukul 7.20 sampai dengan pukul 9.30. Sedangkan sesi kedua itu nomor absennya nomor urut dari nomor 17 sampai dengan nomor urut 32 dan dimulai dari pukul 10:10 sampai dengan pukul 12.30. Nah, itu teknis pelaksanaannya. Nah, kita tatap muka karena sudah ada edaran dari Menteri Pendidikan dan juga edaran dari Bapak Bupati bahwa Kabupaten Lahat ini sudah masuk pada level 2 yang awalnya dari level 4 atau dari zona merah menjadi zona kuning. Itu sebenarnya awalnya, makanya kita bisa melakukan KBM tatap muka. Penerapan sesi pembelajaran ini untuk membatasi jumlah siswa di dalam kelas sehingga hanya 16 siswa yang ada dalam ruangan. Sekolah tatap muka sudah dilaksanakan, tapi dia tetap pakai prokes dan dijadwalkan jamnya separuh masuk pagi, separuhnya masuk siang. Oh, jadi siswa boleh sekolah di ini Pak ya, di sekolah ya? Supaya kita anak-anak kita sudah 2 tahun tidak sekolah. Apabila dia tidak sekolah terus, kasihan dia baru kelas 4, pas tahu-tahunya tamat SMA, dia tamat SD itu apa SD, dia tidak bisa baca lagi. Kalau dia lagi sekolah kan insya Allah gurunya bisa didiknya baca, berhitung, dan lain-lain. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Genangan air yang menggenangi sejumlah titik di Palembang beberapa waktu lalu diduga disebabkan saluran drainase yang mampet. Untuk itulah pemerintah Kota Palembang mengerahkan petugas untuk membersihkan drainase tersebut. Hujan deras yang mengguyur Kota Palembang selama hampir 3 jam beberapa waktu lalu membuat sejumlah jalanan mengalami genangan banjir. Kondisi ini menarik perhatian Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa dengan mengecek drainase yang ada di kawasan Kambang Iwa. Di sela pengecekan tersebut, Ratu Dewa menerjunkan petugas untuk membersihkan drainase. Pembersihan dilakukan agar sampah yang ada di drainase bisa segera dibersihkan sehingga bisa berfungsi secara optimal. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.